kami akan mempresentasikan hasil percobaan kelompok kami, yaitu percobaan fluida statis kebocoran. Nama saya Ahmad Stephen Maulidi, kelas 11F, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari kelas 11S, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizky Pertama, nomor absen 11 dari kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Osnatul Jannah dari kelas 11F, absen 20. Perkenalkan, nama saya Bagus Tirawnia dari kelas 11F, nomor absen 8. Dasar teori teorema Torricelli menjelaskan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan cemburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Laju air yang menyembur dari lubang yang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Laju air yang menyembur dari lubang ini dinamakan laju efflux, sedangkan fenomenanya dinamakan dengan fenomena Torricelli. Alat dan bahan: 1 lakban, 2 botol, 3 penggaris, 4 air, 5 gunting, 6 stopwatch, 7 solder, 8 corong, dan 9 spidol. Langkah-langkah percobaan sebagai berikut. 1. Lubangilah botol plastik menggunakan solder atau paku. Buatlah 4 lubang berukuran kecil di mana masing-masing lubang memiliki interval 5 cm diukur dari alas atau bawah botol untuk membuat tiap-tiap lubang. Gunakan paku atau solder yang telah dipanaskan dengan diameter lubangnya masing-masing dibuat sama, yaitu 0,5 cm. 2. Berilah tanda dengan spidol hitam untuk batas permukaan air yang diukur 25 cm dari permukaan bawah botol. 3. Tulislah daerah interval lubang dengan spidol, yaitu 4 lubang, yaitu H1, H2, H3, dan H4. 4. Tutuplah tiap-tiap lubang dengan menggunakan plester atau lakban hitam. 5. Masukkan air ke dalam botol tersebut sampai penuh atau batas air. 6. Atur posisi botol dan penggaris seperti gambar dalam rancangan percobaan. 7. Siapkan stopwatch untuk mengukur waktu pancuran air. 8. Secara bersamaan, bukalah plester yang menutup lubang H1 pada botol tersebut. Tekan stopwatch dan ukur jarak jangkauan pancaran air pertama dengan menggunakan penggaris untuk mengukur jarak terjauh pancaran air H1. 9. Amatilah kecepatan pancaran air yang keluar dari lubang H1 dari awal hingga habis. 10. Catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. 11. Lakukan hal yang sama secara bergantian untuk lubang kedua, ketiga, dan keempat. 12. Buatlah analisis dan kesimpulan dengan menjawab pertanyaan yang ada pada bagian analisis data. Dari percobaan perhitungan analisis di atas terdapat hasil data tabel sebagai berikut. Analisis data. 1. Bagaimana kecepatan pancaran keempat lubang tersebut? Jawaban yaitu untuk mengetahui kecepatan pancaran air dari keempat lubang tersebut kita dapat menggunakan rumus keempat rata-rata. V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan pancaran air, S adalah jarak jangkauan pancaran air, dan T adalah waktu yang dibutuhkan berdasarkan data pancaran yang ditentukan. Untuk lubang pertama, V sama dengan 18 per 36, sama dengan 0,5 cm per S. Untuk lubang kedua, F sama dengan per 57, 0,38. Untuk lubang ketiga, V sama dengan 22 per 8, 0,7. Untuk lubang keempat, 25 per 9, 0,26 cm. Jadi kecepatan pancaran air keempat lubang adalah: lubang pertama 0,5 cm, lubang kedua 0,53 cm, lubang ketiga 0,27, lubang keempat 0,26 cm. 2. Manakah lubang yang memancarkan air paling kuat dan manakah lubang yang memancarkan air paling lemah? Jawaban: lubang yang memancarkan air paling kuat adalah lubang kedua dengan kecepatan pancaran sebesar 0,38 cm per S. Sedangkan kecepatan pancaran air sebesar 0,2 cm per S dari perbandingan kecepatan pancaran air masing-masing lubang. 3.
Bagaimana jangkauan pancaran air untuk setiap lubang pada botol? Coba buat urutan berdasarkan jangkauan terjauh dari yang paling jauh ke yang paling dekat. 1. Lubang keempat, ketinggian 20 cm sama dengan 25 cm. 2. Lubang ketiga, ketinggian 15 cm sama dengan 23 cm. 3. Lubang kedua, ketinggian 10 cm sama dengan 22 cm. 4. Lubang ke-1, ketinggian 5 cm sama dengan 18 cm. 4. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan dari jangkauan pancaran air yang keluar dari tiap lubang pada botol. Jawabannya yaitu 1. Tinggi lubang. Semakin tinggi lubang, semakin besar energi potensial yang dimiliki air, sehingga kecepatan pancaran air juga meningkat. 2. Bentuk lubang. Bentuk lubang yang lebih lebar atau tajam dapat mempengaruhi kelancaran aliran air dan meningkatkan kecepatan pancaran. 3. Tekanan air. Tekanan air dari botol juga dapat mempengaruhi kecepatan dan jangkauan pancaran air dari lubang-lubang. 4. Hambatan udara. Adanya hambatan udara selama perjalanan air juga dapat memperlambat kecepatan dan jarak percepatan air. Kesimpulan yaitu dari hasil percobaan Torricelli di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air, maka jarak jangkau percobaan air maka semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hukum Torricelli yang menyatakan bahwa ketinggian air di dalam lubang menentukan kecepatan pancaran. Air perlu didapatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pada laju pancaran. Air yang semakin disebabkan oleh kebocoran pada lubang-lubang di diameter yang tidak sama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.